Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Di kesempatan yang cerah ini kita berada di Desa Taman Sari, tepatnya di Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, di mana kita akan mengunjungi, dan di depan inilah pintu masuk peninggalan atau jejak peninggalan zaman kewalian, yakni Kanjeng Sunan Bonang. Di sini ini adalah tempat yang bernamakan dengan Sendang Sani. Jadi ikuti terus dan kita akan jelaskan seperti apa di dalamnya. Di area jejak peninggalan beliau Kanjeng Sunan Bonang, yakni Sendang Sani, kurang lebih memiliki luas, kalau tidak salah panjang kali lebar atau perseginya kurang lebih sekitaran 20-30 meteran. Dan ini dipagar karena untuk mengingat atau jejak peninggalan zaman kewalian. Dan di sini ini akan kita tunjukkan bahwa tepatnya di depan kita ini adalah sendang, yang dimana diceritakan pada waktu zaman dahulu, pada zaman kewalian, yakni Kanjeng Sunan Bonang, ketika waktu itu berpergian menuju ke kediaman Kanjeng Sunan Muria dengan ditemani oleh 2 abdi dalem atau santrinya, yang dimana di dalam perjalanan tersebut ketika menuju ke kediaman beliau Kanjeng Sunan Muria, yang dimana di tengah perjalanan, tepatnya di sini masuk waktu duhur, dan beliau Kanjeng Sunan Bonang beserta 2 santrinya atau abdi dalamnya untuk sejenak beristirahat serta juga ingin menunaikan ibadah sholat duhur dan juga mencari air minum sambil beristirahat. Kemudian dicarilah air oleh kedua santrinya dan tidak menemukan di area sekitar sini. Lalu beliau Kanjeng Sunan Bonang berpesan kepada santrinya, kedua santrinya, dan diberikanlah tongkat beliau kedua santrinya untuk menancapkan di bawah pohon. Agar supaya apa? Agar beliau berdoa, Kanjeng Sunan Bonang lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan segala urusannya. Dan berpesanlah beliau Kanjeng Sunan Bonang kepada 2 santrinya untuk menjaga, atau ketika waktu semisal ada air yang datang, untuk segera melaporkan kepada Kanjeng Sunan Bonang. Karena pada waktu saat itu Kanjeng Sunan Bonang pergi untuk mencari sesuatu. Lalu pesan itu kepada kedua santrinya, mereka lupa dan tertidur. Jadi ketika waktu airnya sudah keluar, kedua santrinya itu lalu heran dan disertai dengan rasa yang senang. Saking gembiranya santri-santri beliau Kanjeng Sunan Bonang ini, mereka lupa apa yang sudah diwejang atau yang sudah dipesan oleh gurunya, yakni Kanjeng Sunan Bonang, ketika air itu keluar dari tanah. Karena apa? Kedua santri tersebut ini mereka senang karena air yang keluar dari tanah ini sangat jernih airnya dan dibuat mandi beserta minum. Dan mereka lupa adanya wejangan dari beliau gurunya untuk ketika waktu air keluar segera melapor kepada Kanjeng Sunan Bonang atau gurunya. Lalu kemudian hingga saking lupanya, beliau Kanjeng Sunan Bonang menghampiri kedua santri tersebut seraya berkata, "Kenapa kalian lupa dengan apa yang sudah beliau pesan?" Ucap Kanjeng Sunan Bonang. Kemudian beliau pun menyuruh santri-santrinya untuk segera naik ke atas. Namun mereka, kedua santrinya,
saking senangnya melihat air hingga lupa apa yang sudah dipejang oleh gurunya. Hingga Kanjeng Sunan Bonang pun seraya berkata, atau istilah Jawanya itu sabdo. Jadi bahasa Jawanya adalah, kalian kok senang mandi hingga lupa apa yang sudah saya pesan. Jadi ucap beliau Kanjeng Sunan Bonang sambil berkata, hingga lupa mandi lama-lama seperti bulus. Mendengar perkataan beliau atau gurunya, yakni Kanjeng Sunan Bonang, lalu kedua santri tersebut naik ke atas. Namun ketika waktu naik ke atas, mereka melihat wajahnya di dalam air beserta tubuhnya, yakni mirip atau menjadi seekor bulus. Melihat hal tersebut, lalu sang santri langsung meminta maaf kepada Kanjeng Sunan Bonang. Beliau pun sudah memaafkannya, namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur, atau apa yang sudah dikatakan beliau atau sabdo beliau Kanjeng Sunan Bonang, yakni terwujud. Jadi diceritakan bahwa yang menjadi bulus yakni adalah satu santrinya. Kemudian sang santri tinggal menetap di sini untuk menjaga di sini. Lalu kemudian yang santri satunya mengikuti jejak beliau Kanjeng Sunan Bonang menuju ke kediaman Kanjeng Sunan Muria. Namun di tengah perjalanan lagi, sang santri merasa kasihan dengan saudaranya ketika waktu ditinggal sendirian di sini. Jadi beliau atau Kanjeng Sunan Bonang pun mengiyakan atau mengizinkan sang santri tersebut untuk kembali lagi di sini. Jadi di Sendang Sani ini adalah jejak murid atau santrinya beliau Kanjeng Sunan Bonang yang ada di sini, yang dimana salah satunya menjadi bulus. Diceritakan pula bahwa dahulunya di sendang ini tersebut itu ada bulusnya memang, namun ketika waktu kita ke sini itu kita tidak menampakkan bulusnya di dalam sendang. Jadi inilah jejak peninggalan beliau Kanjeng Sunan Bonang beserta santrinya yang dinamakan dengan Sendang Sani, yang dimana sendang adalah sumber mata air dan sani adalah bekas atau yang sudah disisani. Jadi Sendang Sani bermakna air yang dahulunya jernih, yang dimana sudah dipakai atau disisani oleh murid-murid beliau Kanjeng Sunan Bonang. Lantas kemudian beliau Kanjeng Sunan Bonang untuk mengingat apa yang sudah terjadi di sini diberi nama yakni dengan penamaan Sendang Sani, supaya nanti kelak orang-orang akan datang ke sini untuk menziarahi atau memberi makan bulus yang ada di sini. Dan memang benar adanya ketika waktu kita melihat teman-teman kita atau orang-orang yang lain di sini di sendang ini yang berbentuk sudah dibangun seperti kolam, itu dahulunya memang ada bulusnya, teman-teman dan sobat petualang. Jadi pesan moral apa yang sudah kita dapatkan di sini yakni ketika waktu kita diberi kesenangan atau kegembiraan, hendaknya kita jangan lupa apa yang sudah dipesan. Jadi apa yang dapat kita ambil dari hikmah atau pelajaran di sini yakni pada zaman kewalian, yakni hendaknya kita selalu bersyukur dan selalu ingat apa yang sudah dipesan, baik itu dari orang tua kita maupun dari guru-guru kita. Dan di sini pula Sendang Sani ini dijadikan salah satu wisata religi ataupun wisata alam, yang dimana sejarahnya sudah ditulis di samping gerbang masuk area sendang ini. Jadi teman-teman bisa melihatnya sejarahnya ketika waktu zaman kewalian Kanjeng Sunan Bonang
berpergian ke kediaman beliau Kanjeng Sunan Muria. Dan di sini sudah jelas terpapar sejarahnya, dan juga teman-teman juga bisa bertanya jawab kepada warga sekitar sini. Dan tentunya di sini kalau mau masuk itu bisa lewat dengan juru kuncinya, namun ketika waktu kita ke sini juru kuncinya sedang tidak ada. Jadi cukup sekian apa yang dapat kita sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah dalam ucap, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami.